Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran PPKN tema 7 kelas 6. Semangat ya belajarnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.1 dan KD 4.1. 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mari kita belajar mengenai penerapan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan yang pertama yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya, jadi kita harus percaya, harus yakin bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu Maha Esa atau Maha Satu. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, tadi di penerapan yang pertama, kita itu harus percaya bahwa Tuhan itu Esa atau Tuhan itu Maha Satu. Nah, tapi di Indonesia itu kan ada beragam agama ya. Nah, walaupun berbeda agama, tapi masing-masing agama itu mempunyai Tuhan. Tuhannya itu karena berbeda agama pasti kan berbeda-beda. Nah, tapi walaupun seperti itu, kita harus menghormati kepercayaan orang lain dan kita juga harus bekerja sama dengan orang lain walaupun agamanya beda. Kemudian, penerapan yang ketiga yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, walaupun berbeda agama, tapi kita harus tetap hidup rukun, tidak boleh saling tidak boleh saling bermusuhan. Kita harus tetap hidup rukun. Kemudian yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, persoalan agama adalah persoalan pribadi masing-masing orang. Seperti itu. Kemudian yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, jadi karena agamanya berbeda, pasti ibadahnya juga berbeda. Kalau misalnya umat Islam beribadahnya salah satunya sholat ke masjid, lalu kalau misalnya Kristen itu ke gereja hari Minggu, nah kita harus saling menghormati. Misalnya ada teman kalian yang agamanya Kristen, lalu kalian mengajak mereka untuk bermain di hari Minggu. Nah, hari Minggu itu kan waktunya mereka beribadah ya. Nah, jadi kalian sebagai umat yang beragama Islam harus menghormati teman kalian yang akan beribadah di hari Minggu. Jangan dulu diajak main seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi misalnya agama kita Islam, lalu ada teman kita yang agamanya Kristen. Nah, kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kita. Kita tidak boleh memaksakan apa yang kita percayai kepada teman kita karena sudah jelas agamanya berbeda, maka kepercayaannya akan berbeda juga. Jadi tidak boleh memaksa. Kemudian ada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kita itu harus memperlakukan orang lain secara manusiawi. Artinya, kita tidak boleh menganggap orang lain itu misalnya rendah
atau tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh memperlakukan orang lain dengan tidak baik, karena kan orang lain itu sama-sama manusia seperti kita ya. Jadi kita harus memperlakukannya dengan baik, tidak boleh memperlakukannya dengan tidak baik. Selanjutnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Nah, jadi kita harus mengakui bahwa semua orang, semua manusia itu haknya sama, mempunyai hak yang sama, mempunyai kewajiban yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Misalnya, ini mah agamanya Islam, ini mah agamanya Kristen, ini mah kulitnya putih, ini kulitnya coklat. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita harus mengakui bahwa semua orang, semua manusia itu sama derajatnya, tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya apa? Misalnya, akhir-akhir ini kan di sekitar kita seringkali terjadi bencana alam ya, seperti banjir misalnya, karena sekarang sedang sering turun hujan. Nah, ketika banjir, pasti banyak orang korban banjir yang memerlukan bantuan. Nah, ini saatnya kita untuk melakukan kegiatan kemanusiaan dengan cara menolong mereka. Misalnya bisa dengan memberikan pakaian yang masih layak pakai, atau makanan, atau selimut, atau apapun yang kalian bisa, minimalnya memberikan doa. Kemudian, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, jadi dengan bangsa lain juga kita harus saling menghormati, kita harus bekerja sama karena kita tidak bisa hidup sendirian, kita pasti butuh bantuan orang lain ataupun bangsa lain. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, kita itu semuanya bersaudara karena kita itu sama-sama bangsa Indonesia. Nah, karena itu maka kita harus saling mencintai. Kemudian mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Nah, artinya kita itu harus saling menghargai perbedaan. Kita harus peka terhadap lingkungan. Misalnya ada orang yang sekiranya butuh bantuan, nah harus kita tolong seperti itu. Kemudian mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, karena tadi kan derajat kita itu semuanya sama, jadi kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Misalnya merendahkan, menganggap orang lain lebih jelek dari kita atau lebih rendah dari kita, sehingga kita memperlakukannya dengan seenaknya. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, berani membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, sila ketiga Pancasila. Penerapannya yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Nah, jadi kita harus selalu siap, kita harus selalu siaga dan rela berkorban apapun yang negara butuhkan, kita harus siap untuk memberikannya, kita harus siap untuk selalu berjuang untuk negara. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, jadi kita itu harus menanamkan bahwa kita cinta negara ini. Salah satunya dengan mengikuti upacara dengan hikmat. Nah, ketika kalian mengikuti upacara dengan hikmat, itu merupakan salah satu sikap yang menunjukkan kecintaan kalian terhadap tanah air. Kemudian selanjutnya, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Nah, jadi kita itu harus senantiasa merasa bangga karena kita merupakan bangsa Indonesia, karena tanah air kita ini tanah air Indonesia, karena sangat banyak sekali hal yang dapat kita banggakan sebagai seorang bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi
kita itu harus selalu bersatu. Kembali lagi ke sila yang sebelumnya, walaupun kita itu di Indonesia sangat beragam, berbeda-beda suku, agama, ras, dan lain-lain, kita harus tetap menomorsatukan persatuan. Karena seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus tetap satu. Dan yang terakhir, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, sila keempat. Nah, penerapannya yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Maksudnya, jadi ketika kita mempunyai suatu gagasan atau suatu pendapat dan orang lain itu tidak setuju dengan gagasan atau pendapat kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk setuju dengan pendapat kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi misalnya kita ingin memecahkan suatu permasalahan. Nah, kita harus mengutamakan memecahkan permasalahan itu dengan musyawarah. Atau misalnya kita ingin mengambil sebuah keputusan. Nah, cara untuk mengambil keputusannya, kita harus mengedepankan musyawarah. Kemudian yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, dalam melakukan musyawarah, kita harus melakukannya dengan semangat kekeluargaan. Kemudian selanjutnya, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi, walaupun misalnya hasil musyawarah itu yang dipakai adalah pendapat orang lain, kita harus menghormati pendapat yang merupakan hasil musyawarah itu. Yang kelima, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi, ketika kita telah selesai bermusyawarah, kita harus dengan sukarela dan tanggung jawab untuk melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu, walaupun hasil musyawarah itu bukan dari pendapat kita. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi ketika kita bermusyawarah, kita tidak boleh egois, kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi, tapi kita harus mengedepankan kepentingan bersama. Kemudian yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, yang terakhir adalah sila kelima Pancasila. Penerapannya yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, karena bangsa Indonesia itu terkenal dengan gotong royongnya, dengan kekeluargaannya, saling tolong-menolong, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Hampir sama seperti yang sila kedua, jadi tidak boleh membeda-bedakan orang lain, kita harus adil terhadap semua orang. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini seperti materi pada pelajaran PPKN di tema 6 ya. Antara hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban, tetapi harus seimbang. Kewajiban harus kita lakukan dan hak harus kita dapatkan. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Nah, ini juga masih ada hubungannya dengan tema 6. Menghormati hak orang lain maksudnya kita sendiri kan punya hak. Nah, dan orang lain juga punya hak. Nah, kita tidak boleh egois hanya memperjuangkan hak kita sendiri, sedangkan kita tidak menghormati hak orang lain. Nah, jadi kita harus sama-sama menghormati hak, baik hak kita sendiri ataupun hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Maksudnya, kita harus menolong orang lain yang kesusahan agar dia itu mampu
untuk hidup mandiri, agar dia mampu untuk hidup dengan berdiri sendiri. Kemudian yang keenam, suka bekerja keras. Nah, jadi kita itu tidak boleh bermalas-malasan. Dalam mengerjakan sesuatu harus bersungguh-sungguh, harus bekerja keras agar hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kemudian yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, dari hal yang dekat dengan kita. Misalnya, ibu memberikan tugas menggambar. Nah, ada temanmu yang menurutmu gambarnya itu tidak terlalu bagus. Nah, walaupun seperti itu, karena temanmu sudah berusaha, kamu harus menghargainya, tidak boleh mengejeknya. Misalnya, ih kok gambarnya jelek banget. Nah, tidak boleh seperti itu, tapi kita harus menghargainya karena dia sudah berusaha. Misalnya dengan memberikan pujian atau semangat, wah gambarnya bagus ya, misalnya seperti itu. Alhamdulillah, materi telah selesai Ibu sampaikan. Ibu harap kalian tidak merasa puas dengan apa yang Ibu sampaikan kali ini, karena memang masih sangat banyak sekali penerapan sila Pancasila yang belum Ibu jelaskan. Ini hanya beberapa contoh saja. Jadi Ibu harap kalian terus menambah pengetahuan, bisa dengan cara membaca dari buku atau googling atau melihat video pembelajaran yang lainnya di YouTube. Kemudian apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh tanyakan ke Ibu, boleh bertanyanya di grup ya, Ibu tunggu pertanyaannya. Dan Ibu tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Yang pertama, memakai masker, kemudian sering-seringlah mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang bergizi. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.